Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning my students. Apa kabar anak-anak Miss Nita hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak Miss Nita, sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan maqbula. Amin. Baiklah, simak video pembelajaran berikut ini ya. Hari ini kita masuk tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 2. Pembahasannya yaitu tentang mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita, mengidentifikasi aturan dan tata tertib di sekolah, serta memahami gerak dasar dengan irama atau ketukan. Ayo amati gambar berikut. Lani dan Siti sedang bermain bersama hewan peliharaan mereka. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Anak-anak Miss Nita, apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Apa hewan peliharaan kalian? Apakah kalian ada yang memelihara kelinci? Ya, kelinci ini sangat lucu bukan? Karena memiliki telinga yang panjang. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Di sini ada puisi berjudul Kelinciku. Puisi ini ditulis dengan tegak bersambung. Anak-anak Miss, puisi ini di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Kamu tentu masih ingat bukan, pada pembelajaran pertama, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, lalu nama orang, nama hari, serta nama bulan. Nah, berikut ada teks yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Apakah kamu menulis kalimat ini dengan tegak bersambung? Tak lupa juga perhatikan huruf kapitalnya. Jadi ketika di awal kalimat, gunakan huruf kapital atau huruf besar, serta nama orang juga. Contohnya, kita bisa lihat dari teks ini. Setiap ada bacaan Lani atau nama orang harus menggunakan huruf kapital, meskipun bukan di awal kalimat. Jadi, anak-anak Miss perhatikan cara menulisnya, dan Miss harap kalian bisa menuliskan tegak bersambung. Ini merupakan contoh tulisan tegak bersambung berdasarkan teks tersebut. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Anak-anak Miss, aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Nah, aturan itu ada di mana-mana. Misalnya, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, dan lain sebagainya. Aturan itu berisi tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini merupakan contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang kedua, memberi salam kepada guru. Yang ketiga, merapikan buku perpustakaan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan di perpustakaan. Selanjutnya, ini merupakan contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah.
Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mengganggu teman saat belajar. Yang ketiga, menyontek saat ulangan. Dan yang keempat, bertengkar dengan teman. Anak-anak Miss, aturan itu dibuat untuk kebaikan siswa. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar peraturan yang ada, akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, anak yang mematuhi tata tertib disebut anak yang disiplin. Dan peraturan di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Berikut ini merupakan contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Yang kedua, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, memakai topi setiap upacara bendera. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, datang ke sekolah tepat waktu. Yang keenam, memakai sepatu berwarna hitam. Dan yang ketujuh, berbicara yang sopan dan santun. Serta yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Lani dan teman-teman akan belajar olahraga. Mereka akan belajar gerak berjalan sesuai irama atau ketukan. Nah, gerak berjalan itu adalah gerak melangkahkan kaki ke depan secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Gerak berjalan termasuk gerak lokomotor. Manfaat gerakan berjalan adalah membantu tubuh sehat, membantu menjaga tulang tetap kuat, serta menguatkan otot kaki dan jantung. Cara melakukan gerak berjalan yaitu berdirilah dengan tegak, luruskan tangan ke samping badan, langkahkan kaki kanan, ayunkan tangan kiri, lalu langkahkan kaki kiri, ayunkan tangan kanan, seperti pada gambar berikut. Ini merupakan langkah-langkah dalam gerakan berjalan. Yang pertama, langkah biasa. Cara melakukannya, berdiri dengan sikap tegak dan rileks, langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan diayun di samping badan. Lalu, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Yang keempat, lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Dan yang terakhir, gerakan disesuaikan dengan irama. Berikutnya, langkah rapat. Cara melakukannya, berdiri dengan sikap tegak dan rileks. Langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua lengan mengayun di samping badan. Langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan pada tumit. Lalu lanjutkan kedua kaki rapat. Dan terakhir, langkah kaki rapat dilakukan dengan hitungan 1, melangkahkan kaki kanan, hitungan 2, melangkahkan kaki kiri, serta hitungan ketiga, kaki dalam posisi rapat seperti pada gambar berikut. Baik, selanjutnya berjalan sambil mengayunkan lengan, gerakan ayunan satu lengan depan belakang. Nah, gerakan ini ayunan lengannya agak tinggi anak, secara bergantian. Kalian bisa mengayunkan kedua lengan kalian ya. Anak-anak Miss, bisakah kamu melakukan gerakan-gerakan di atas dengan diiringi irama atau ketukan? Samakan gerakan kamu, samakan langkah kamu sesuai dengan irama atau ketukan yang ada. Baiklah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya nak. Baiklah, Miss tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.